Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau dipermuliakan melalui gerejanya, melalui kami. Itulah ya Tuhan tujuan hidup kami, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam segi kehidupan kami ya Tuhan. Baik kami sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, atau juga kami sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pekerja, sebagai entrepreneur, sebagai apapun juga kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami, karena untuk itulah kami diciptakan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kemuliaan-Mu juga boleh kami rasakan di tengah-tengah ibadah ini. Kami boleh merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan sungguh ada, dan ya Tuhan biarlah kiranya Engkau juga dipermuliakan. Dan lewat firman-Mu sekali lagi ya Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu untuk kami melakukan apa yang Engkau mau agar kami lakukan. Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kiranya kami boleh diikat di dalam kasih Tuhan oleh karena kami adalah anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Saudara, hari ini kami tukar mimbar ya. Jadi pendeta Hendy yang ke tempat kami di GKY Green Lake City, dan kemudian saya yang ke sini ya. Salam dari jemaat-jemaat dan seluruh BPP dari GKY Green Lake City untuk saudara sekalian jemaat di VTI di tempat ini ya. Jadi GKY Green Lake City adalah adik bungsu ya, adik bungsu saudara ya. Jadi karena kita punya induk yang sama ya di GKY Puri. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan satu tema firman Tuhan yang hari ini akan saya bawakan, dan juga di mana pengurus sudah memberikan satu tema, yaitu kasih yang mempersatukan semua karakter. Saya sudah ada bacaannya di sana, saudara. Saya sudah menuliskannya di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan buka dulu sebentar. Saudara, kita akan bersama-sama membacakan ayat ini secara bergantian. Ayat yang genap saya akan bacakan, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17, ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita melihat negara Jepang, Jepang ini saudara terkenal dengan keseniannya. Ya, satu contoh saudara, kalau saya sebutkan pasti saudara tahu ya. Misalnya saudara, kalau seni melipat kertas, bahasa Jepangnya apa? Origami. Kalau seni di dalam merangkai bunga,
ikebana ya. Nah saudara, ada banyak kesenian yang lain, tetapi saudara yang menarik, sebetulnya saudara ada satu kesenian yang unik saudara di Jepang, itu yang dinamakan dengan kintsugi. Nah saudara, kintsugi ini adalah teknik merangkai kembali keramik yang pecah dengan menggunakan campuran pernis, bubuk emas, ya ada perak juga sebetulnya, tapi kebanyakan emas, sehingga menciptakan sebuah karya seni dengan nilai yang baru. Jadi saudara, keramik-keramik yang pecah di Jepang saudara tidak dibuang, melainkan saudara dirangkaikan kembali menjadi satu bentuk yang baru. Tentu saudara bentuknya sama, ya, tetapi saudara dengan satu seni yang berbeda saudara. Nah saudara, ini ternyata ada filosofinya, ya. Filosofinya kintsugi ini terdiri dari dua kata. Kin itu berarti emas dan sugi berarti penggabungan, ya. Jadi digabungkan melalui emas lah begitu ya. Jadi saudara, orang Jepang mempercayai bahwa periuk, cangkir dan mangkuk tembikar atau keramik yang pecah tidak seharusnya disingkirkan begitu saja, ya. Seharusnya benda-benda itu masih kita hargai dan kita perhatikan serta dirawat dengan baik. Saat mangkuk atau cangkir yang pecah itu kembali disatukan dengan cairan emas, perak atau campuran pernis dan bubuk emas, maka bagian yang pecah akan jelas terlihat. Bekas pecahan itu tidak perlu disembunyikan, namun ditunjukkan bahwa bagian itu juga indah dan kuat. Garis-garis bekas pecahan yang disatukan itu justru mengingatkan bahwa benda yang pecah itu bisa kembali indah. Nah saudara, sebetulnya seni kintsugi ini mengingatkan kepada kita, saudara, bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang sangat peduli dengan kita, saudara, juga saudara tidak membuang kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kita adalah manusia yang sudah berdosa, kita adalah manusia yang sudah memberontak dan melawan kepada Tuhan. Seharusnya saudara, dia layak untuk membuang kita. Seharusnya saudara, dia itu memasukkan kita saudara ke dalam api neraka, itu sangat layak sekali saudara kita dimasukkan ke dalam api neraka dan dibuang saudara. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu saudara, kita ini bagaikan pecahan-pecahan dari keramik itu saudara. Dirangkai kembali saudara oleh Tuhan. Dirangkai kembali saudara. Walaupun memang bekas-bekas pecahannya itu masih ada, tetapi saudara terlihat indah. Oleh karena apa saudara? Karena dibalut dengan emas. Saudara, kita dibalut oleh darah Yesus. Kita dipersatukan saudara oleh kasih daripada Yesus. Sehingga kita terlihat indah di matanya, oleh karena saudara ada keindahan Kristus dalam diri kita sebagai umat percaya. Sebab itu saudara, keramik yang kena sentuhan kintsugi itu biasanya lebih mahal daripada benda-benda yang sebelum pecah saudara. Nah saudara, kita pun saudara sangat berharga di matanya, oleh karena saudara bukan diri kita sendiri, tetapi saudara oleh karena ada karya Kristus yang ada di dalam hidup kita sebagai umat percaya. Nilai hidup kita saudara dan status hidup kita bernilai di mata Tuhan bukan karena apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, tetapi saudara apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga saudara kita terlihat indah di mata Tuhan. Nah saudara yang kasihan Tuhan, seharusnya ini menjadi satu kebanggaan, ini seharusnya membuat kita, saudara dan saya, tersanjung dibuatnya, saudara. Bagaimana mungkin, saudara, kita sebagai orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, bahkan dikatakan, saudara, di dalam Roma pasal yang kelima, bahwa kasih Allah itu diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi pemberontak Allah, ketika kita masih menjadi orang-orang yang melawan Dia, saudara. Kasih itu diberikan kepada kita. Saudara, sebetulnya dari pihak Tuhan, kalau mau dikatakan untung rugi, sudah sangat rugi Tuhan itu. Tidak ada apa-apanya sudah dalam diri kita yang bisa menguntungkan Dia. Tetapi saudara, kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, diberikan kepada kita
yaitu Yesus Kristus, agar saudara dan saya menjadi orang yang berharga di matanya. Nah saudara, kita bersyukur bahwa kita adalah kintsugi yang sudah direkatkan oleh kasih Yesus, yang sudah direkatkan oleh darahnya, oleh penderitaannya, sehingga saudara ada jejak-jejak langkah Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita tidak sendirian di dalam hal ini, tetapi saudara kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk bersekutu, ya, untuk kemudian menjadi satu umat yang kudus. Tuhan itu menebus kita, saudara, memang secara pribadi demi pribadi, tetapi Tuhan ingin agar pribadi demi pribadi ini juga bukan menjadi pribadi penyendiri, tetapi saudara menjadi pribadi yang bersekutu. Sebab itulah saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak gambaran komunitas atau persekutuan Kristen dengan sebutan apa saudara? Umat Allah, tubuh Kristus, jemaat Tuhan, dan lain-lain. Saudara, tidak ada kosakata di dalam umat Kristen atau di dalam Alkitab saudara bahwa hidup orang Kristen itu penyendiri, menyendiri begitu. Tidak ada komunitas, tidak ada persekutuan, tidak saudara. Kita saudara sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, itu kemudian dihisab dan dikumpulkan bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan saudara-saudara yang lain di dalam satu persekutuan yang indah, membentuk umat Allah, membentuk tubuh Kristus, membentuk jemaat Tuhan. Kita saudara diciptakan bukan untuk sendiri, tetapi saudara kita diciptakan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Nah saudara, tentu memang hidup dalam satu persekutuan itu tidak mudah saudara. Karena di situ saudara ada perbedaan pendapat. Karena di situ saudara ada gesekan-gesekan. Karena di situ saudara ada hal-hal yang membuat kita barangkali bisa menyakitkan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, yang paling penting adalah bagaimana saudara kita menangani, bagaimana kita memanage masalah-masalah yang ada dalam satu persekutuan ini, sehingga saudara persekutuan ini menjadi satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Menjadi jemaat yang berkenan. Tentu ada perbedaan, tentu saudara ada kesalahpahaman, tentu mungkin juga ada gesekan-gesekan. Tetapi saudara, bagaimana saudara masalah-masalah yang ada dalam persekutuan Kristen, itu kemudian diikat oleh kasih Tuhan, sehingga saudara, kasih Tuhan itu mengikat semua bagian-bagian, sehingga saudara dan saya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita dapat merayakan perbedaan-perbedaan, saudara. Kita tidak mempertajam dan saling menyerang. Perbedaan itu, saudara, bukan saling benci dan saling iri, bukan, saudara. Kalau ada perbedaan-perbedaan, saudara, itu kita rayakan perbedaan-perbedaan itu di dalam satu kesatuan, tubuh Kristus. Sehingga tubuh Kristus itu saudara tidak terpecah-pecah. Saudara, bagaimana mungkin di dalam rumah tangga saja saudara, satu kelompok yang komunitas yang paling kecil itu juga ada perbedaan-perbedaan, bukan? Ya, antara suami dan istri. Sekalipun saudara kita sudah menikah cukup lama, tapi tetap saja saudara ada pertengkaran, ada perbedaan. Tetapi karena kita disatukan oleh Tuhan, kita berbaikan lagi, ya. Jadi kita sebetulnya cekcok karena sudah cocok. Cocok kadang-kadang memang suka cekcok, saudara. Ya, itu ada satu istilahnya. Tetapi saudara, itu kita dipersatukan oleh Tuhan. Ada satu keindahan yang sangat luar biasa dalam komunitas Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan melihat saudara bagaimana dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang tadi kita sudah baca. Saudara, bagaimana melalui hal ini kita akan melihat dua hal penting, saudara. Saudara, bagaimana Paulus dalam ayat 12 sampai dengan 14 mengajarkan dua dasar kebersamaan. Ya, ini adalah dua dasar kebersamaan, yaitu yang pertama, saudara, berkenaan dengan status di dalam Kristus. Itu ayat 12 sampai dengan 13. Dan yang kedua, saudara, adalah kasih Kristus dalam ayat yang ke-14. Tanpa kedua hal ini, kebersamaan hanyalah sebuah perkumpulan. Kesatuan hanyalah kesamaan saja, saudara. Jadi saudara, tanpa ada status di dalam Kristus, maka kebersamaan itu saudara tidak
tidak bedanya dengan satu komunitas misalnya saudara arisan, ya, atau komunitas geng geng ini, geng itu dan lain sebagainya, nggak ada bedanya saudara. Yang membedakan saudara komunitas di luar Kristus dengan komunitas orang-orang Kristen itu adalah karena kita punya status di dalam Kristus yang kemudian dihubungkan dengan firman-Nya, dihubungkan dengan doa, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga saudara, yang kedua adalah tentang kasih Kristus. Kita akan kupas satu persatu saudara. Yang pertama saudara, yang berkenaan dengan status di dalam Kristus. Ayat 12 dan 13. Nah saudara, sebelum menasihatkan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen dalam komunitas mereka, Paulus lebih dahulu mengingatkan mereka tentang siapa mereka. Jadi saudara, siapa mereka ini itu mempengaruhi serta mendahului apa yang akan kita lakukan. Siapa kita, saudara? Status kita itu saudara mendahului apa yang menjadi perilaku kita. Jadi saudara, siapa itu sebetulnya memang lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan juga penting, tetapi maksud saya adalah siapa kita di hadapan Tuhan, statusnya itu penting, saudara. Sehingga kita melakukannya sesuai dengan status yang kita sandang. Ya. Nah, saudara, ada 3 sebutan yang Paulus singgung di sini. Kita adalah orang pilihan, ya, dikatakan seperti itu. Kemudian orang-orang kudus dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ini statusnya. Ini status kita, saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose ini. Yaitu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Bahwa kita ini adalah orang kudus. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu adalah status kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang berkenaan dengan orang-orang pilihan. Saudara, tentu saja saudara kita merasa bangga. Oleh karena saudara kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dari sekian banyak orang di dalam dunia ini, mengapa Tuhan memilih kita? Bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya semata anugerah Tuhan Dia memilih kita. Ya, ada lagunya, ya. Dari ribuan orang, mengapa Engkau memilihku? Saudara, dari ribuan orang, dari jutaan orang, saudara, mengapa saudara Tuhan memilih kita? Sekali lagi saudara, Tuhan itu tidak tergerak dengan apa yang ada dalam diri kita. Seharusnya kita binasa. Tetapi saudara, Dia digerakkan oleh cintanya sendiri. Dia digerakkan oleh kasihnya sendiri sehingga Dia mengasihi kepada kita. Saudara, orang pilihan tentu saja saudara kita menjadi bangga oleh karena saudara kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi saudara bukan untuk disombongkan. Yang kemudian saudara kepada orang-orang dunia kita mengatakan, nih, gue ini adalah orang pilihan Tuhan. Lu adalah orang yang mau dibinasakan dan menjadi kayu bakar di neraka. Saudara, bukan seperti itu. Saudara yang kasihan Tuhan, coba kita melihat bagaimana saudara pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia keluar dari Ur Kasdim dan kemudian Tuhan akan menunjukkan satu negeri yang akan ditunjukkannya, saudara. Tuhan itu berjanji bahwa Abraham itu akan menjadi umat pilihannya. Saudara, di situ ada 3 janji. Yang pertama, saudara, Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, namanya akan masyhur. Yang ketiga, olehmu semua bangsa beroleh berkat. Dan kemudian saudara, berkat dari Allah ini sudah diturunkan kepada keturunannya. Baik itu saudara kepada Ismail maupun juga kepada Ishak. Namun saudara, ada satu perbedaan antara Ishak dengan Ismail. Ada yang tidak ada saudara pada satu anak ini saudara. Ya, tadi 3 berkat saudara yang Tuhan berikan, yaitu menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur,
dan olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Saudara, kepada Ismail Tuhan berikan bahwa namanya akan masyhur dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi saudara, yang ketiga itu hanya kepada Ishak. Yaitu hanya kepada Ishak, saudara, yaitu olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat. Jadi saudara, Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya dipilih oleh Tuhan untuk olehmu semua bangsa supaya menjadi berkat. Saudara, sama seperti kita. Kita dipilih oleh Tuhan bukan menjadi untuk sombong-sombongan, tetapi saudara, oleh hidup kita semua orang menjadi berkat. Oleh hidup kita, saudara, orang lain melihat Kristus yang ada dalam diri kita dan kemudian mereka percaya. Oleh diri kita, saudara, oleh apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, Kristus dipermuliakan, saudara, di tengah-tengah mereka. Itulah, saudara, maksudnya dengan orang-orang pilihan. Dan kemudian, saudara, status yang lain, yang kedua, yaitu orang-orang kudus. Ini adalah satu status, saudara, orang-orang kudus ini. Saudara, kalau kita melihat, saudara, ada satu jemaat, saudara, yang menanyakan, Pak, kenapa ya, kok orang-orang Korintus disebut orang kudus sih? Rasul Paulus, saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat di permulaan ayat 1, saudara, dikatakan kepada surat itu ditujukan kepada orang-orang Korintus, orang-orang kudus yang ada di Korintus. Padahal, saudara, kemudian jemaat ini mengatakan, padahal Pak, di situ jemaat yang paling banyak masalah. Yang paling banyak masalah di antara jemaat Kolose, Efesus, Filipi, dan jemaat yang lain, yang paling banyak masalah kan jemaat Korintus. Di situ ada percabulan, di situ kemudian ada penyembahan berhala, di situ ada banyak hal yang menyebabkan nama Tuhan itu tidak dipermuliakan. Tapi kenapa? Kepada jemaat Korintus dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Saudara, ingat, statusnya adalah orang kudus. Dan seharusnya, saudara, sebagai orang yang mempunyai satu status yang kudus, hidup kita atau gaya hidup kita, perkataan kita, pemikiran kita, itu harus sesuai dengan status itu. Kita harus menghidupi status itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kemudian ada orang yang menerima satu status yang mulia ini, tetapi saudara kelakuannya tidak seperti status itu, maka saudara, orang ini adalah orang yang orang yang tidak tahu diri, saudara. Karena tidak sesuai dengan status itu, saudara. Sebab itulah, saudara, teguran Rasul Paulus itu sangat keras dan sangat banyak kepada orang-orang Korintus ini. Rasul Paulus, saudara, sampai 2 surat menuliskan suratnya, saudara, untuk menegur agar mereka itu berada di dalam on the track yang benar, saudara, di dalam Kristus sesuai dengan status. Karena mereka menyandang satu status yang sangat tinggi, yaitu menjadi orang kudus, menjadi orang pilihan, dan yang kemudian yang berikutnya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita adalah menyandang status orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu, saudara, hati-hati. Hati-hati, saudara, pada waktu saudara dan saya berbicara. Pada waktu saudara dan saya berpikir. Pada waktu saudara dan saya merencanakan. Pada waktu saudara dan saya berbuat sesuatu, kita harus hati-hati karena kita menyandang status yang sangat tinggi. Kita menyandang status anak-anak Tuhan. Saudara, saya belum pernah mendengar ada orang, saudara, yang melakukan penipuan dari agama yang lain, yang kemudian mengatakan, yang dikaitkan misalnya, kamu kenal nggak dengan si A? Si A yang mana? Kemudian dia menyebutkan agamanya, begitu ya. Oh, si A ini, agamanya ini. Nggak pernah, saudara. Tetapi, saudara, kalau dia Kristen, kalau penipuan itu dilakukan oleh orang Kristen, kencang, saudara.
Kamu kenal nggak dengan si B? Si B yang mana? Itu loh orang Kristen, itu loh majelis, itu loh jemaat ini dan itu. Disebutkan saudara agamanya, dia kan Kristen. Karena saudara orang-orang lain tahu bahwa status kita tinggi. Status kita menyandang satu status yang tinggi, sehingga saudara pada waktu kita hidup tidak bersesuaian dengan status yang kita sandang, kita menjadi batu sandungan, saudara. Hati-hati. Sebab itu saudara kita harus hati-hati dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita perbuat, saudara. Sehingga tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Kemudian saudara-saudara, kita melihat hal yang kedua, saudara, kasih. Saudara, ini adalah tentu saja kasih Kristus, saudara. Kasih Kristus yang kemudian kita miliki. Ya, kasih Kristus itu saudara yang mempersatukan. Saudara tahu payung? Payung itu kan saudara ada jari-jarinya ya. Ya, ada jari-jarinya. Biasanya saudara 8 ya. Ada yang mungkin 10 atau 12 gitu ya. Nah, saudara, saya mengilustrasikan saudara kasih itu bagaikan payung keseluruhannya itu. Jari-jarinya itu saudara di situ ada kesabaran, pengampunan, kesatuan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan lain sebagainya seperti yang dicantumkan dalam Kolose pasal 2 ini, saudara. Itu saudara kemudian kasih Kristus itu mempersatukan semuanya, saudara. Sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Ya, seperti payung, saudara ya. Payung itu adalah kasihnya. Tapi kemudian saudara jari-jarinya itu merupakan penjabarannya, saudara. Saudara, salah satu contoh daripada kasih di situ disebutkan kesabaran seperti yang dikatakan dalam ayat 14, saudara. Saudara, saya memberikan contoh kesabaran. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, ini merupakan satu contoh kesabaran dari para nabi dan Ayub. Yakobus saudara memberi 2 contoh dari tokoh-tokoh iman, bagaimana jemaat-jemaat yang pada waktu itu diaspora itu saudara tersebar di Asia Kecil, saudara, di dalam menghadapi penderitaan karena iman mereka. Sebab itulah saudara dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 1 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini adalah pencobaan karena penderitaan, karena iman mereka. Karena iman mereka, saudara, mereka menderita. Karena iman mereka, mereka disiksa. Karena iman mereka, mereka masuk penjara. Karena iman mereka, saudara, mereka kemudian dibatasi dalam bisnis dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan-pencobaan seperti itu. Dan kemudian Yakobus dalam pasal yang kelima mencontohkan bahwa contohlah bagaimana nabi-nabi dan Ayub juga bersabar dan bertekun sehingga mereka tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, yang paling menarik itu adalah saya memberikan contoh Ayub, saudara ya. Saudara, kita melihat bahwa Ayub itu pada waktu menghadapi penderitaan yang sangat sempurna penderitaannya, saudara, hanya nyawanya saja, saudara, yang kemudian ditinggalkan hidup. Maka saudara, penderitaan itu menjadi satu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, barangkali tidak ada orang selain tentu saja selain Tuhan Yesus Kristus, saudara, semenderita Ayub, saudara. Ayub itu sangat menderita, ya. Nah, saudara, pada waktu menderita seperti itu, saudara, seharusnya kita memang bersyukur kalau kita punya teman-teman, ya. Dalam berkomunitas, saudara, kalau ada orang menderita, saudara,
sudah sewajarnya saudara dan saya memberikan penghiburan, doa, ya kekuatan kepada orang yang menghadapi penderitaan. Nah saudara, awal mulanya memang teman-teman Ayub kemudian memberikan penghiburan, kekuatan begitu ya. Tetapi saudara, setelah jangka waktu tertentu, akhirnya saudara, teman-teman Ayub itu tanpa ada bukti dan dasar yang kuat, kemudian menuduh Ayub telah berbuat dosa, yaitu selingkuh dengan seorang gadis. Ya, saya pernah menulis untuk Gema, saudara ya, kitab Ayub ini, sehingga saya pada waktu melihat, saudara, wah ini memang satu tuduhan yang sangat kejam, saudara, dari teman-teman Ayub. Sampai saudara dalam pasal yang ke-31, ayat 9, ayat 1, 9 dan 10 dikatakan demikian. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Ayat 9, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Artinya apa saudara? Artinya saudara bahwa teman-teman Ayub menuduh kepada Ayub bahwa Ayub itu sudah berselingkuh. Mereka saudara mungkin mengatakan seperti ini, tidak mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih itu kemudian memberikan pencobaan yang begitu berat tanpa kamu ada sebab dosa. Coba akui saja kamu sudah berdosa, kamu sudah berselingkuh. Mungkin pada waktu kami dan istrimu tidak tahu kamu berselingkuh sama seorang gadis. Sampai Ayub memberikan pembelaan ini, saudara. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Dan kemudian saudara, Ayub sampai bersumpah kepada teman-teman Ayub, saudara, kalau memang ya gua, istilahnya saudara, kalau pakai bahasa sehari-hari, kalau gua benar-benar melakukan hal itu, ya gua bersumpah istri gua bisa digilir oleh orang lain. Sampai begitu, saudara. Ayub itu sudah sampai marahnya itu sampai ke ubun-ubun kepala. Oleh karena saudara, teman-temannya ini tidak ada rasa simpati. Dan kemudian sudah Ayub sampai mengatakan dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Disebut saudara, mereka itu sebenarnya penghibur sialan. Saking marahnya. Saya tidak tahu apakah pada waktu saudara menghadapi pergumulan, kemudian datang seorang teman. Teman itu datang bukannya memberikan penghiburan, tetapi masalah baru. Saudara terluka oleh kata-katanya, oleh karena dia menuduh hal yang tidak-tidak. Saudara pernah nggak mengalami hal seperti itu? Sakit bukan? Mungkin kita mengatakan lebih baik lu nggak datang deh. Lebih baik lu diem, kemudian lu nggak usah berkata-kata. Saudara, hal ini pernah saya mendengar dari seorang ibu. Pada waktu saya ke rumah duka, saudara, seorang ibu kemudian sharing sama saya, Pak, saya ini sudah ditinggal oleh suami, tetapi teman-teman saya tidak mengerti. Mereka menyalahkan saya. Pada waktu suami saya sakit, ya dia meninggal memang karena sakit, dan kemudian mereka mengatakan, kenapa pada waktu sakit tidak dibawa ke dokter A, tidak dibawa ke dokter B, kenapa tidak disuruh minum ini supaya suamimu hidup dan lain sebagainya. Saudara, si istri ini kita udah melakukan yang terbaik Pak bagi suami saya, tetapi jalan Tuhan lain. Teman-teman saya itu sangat menyakitkan sekali. Saya sudah kehilangan suami, tetapi kemudian saya punya masalah yang baru dengan teman-teman saya. Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak bisa memberikan penghiburan, lebih baik diam. Bersimpati, saudara, dengan orang yang seperti itu. Tapi Ayub sabar. Kesabaran Ayub, saudara, itu karena dilingkupi oleh kasih Tuhan. Sehingga, saudara, teman-teman Ayub pada akhirnya, saudara, kalau Allah mau mengampuni teman-temannya, saudara, teman-temannya harus didoakan oleh Ayub. Apakah Ayub mau, saudara? Mau. Karena dia penuh dengan kasih. Jadi kasih itu, saudara, yang mengikat kesabarannya. Kasih daripada Tuhan yang ada dalam dirinya mengikat kesabarannya. Kemudian, saudara, contoh yang lain secara cepat, saudara ya.
Contoh yang lain saudara adalah pengampunan. Ya, kasih itu juga saudara merupakan bagaimana saudara pengampunan itu terjadi saudara oleh karena kasih. Ya, ini ceritanya saudara, saya memakai contoh adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf saudara setelah dibuang oleh koko-kokonya saudara, dan kemudian dia dijual ke Potifar dan lain sebagainya, dan pada akhirnya Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, dan kemudian pada akhirnya saudara koko-kokonya datang saudara ke Yusuf dan kemudian meminta bantuan oleh karena pada waktu itu kelaparan. Saudara, kemudian saudara setelah ayahnya meninggal, ya kakak-kakaknya ini mengatakan seperti ini saudara, dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kalau Yusuf mendendam kepada koko-kokonya pada waktu itu, sangat bisa. Karena dia saudara sebagai orang kedua setelah Fir'aun, saudara, di mana saudara Yusuf bisa menjebloskan kokonya ini saudara ke dalam penjara. Karena saudara kokonya ini telah berbuat zolim kepada dia. Tetapi Yusuf penuh dengan pengampunan. Diampuni mereka saudara, sehingga terjadi apa saudara? Kalau orang bisa mengampuni saudara, demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf juga terhibur, saudaranya juga terhibur. Yusuf juga senang, saudaranya juga senang. Karena apa? Melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Maka saudara, pengampunan yang engkau dan saya lepaskan itu bisa memberikan penghiburan kepada dua belah pihak. Itu akan memberikan satu sukacita dan kesenangan dari dua belah pihak. Bukan saja dia yang senang, tetapi kita juga senang. Tapi bagaimana saudara, seandainya kita tidak bisa mengampuni, sekalipun ada orang yang bersalah kepada kita. Maka saudara, saya mengambil dari Matius pasal 18 ayat 34. Inilah saudara, kalau ada orang yang tidak bisa mengampuni kepada orang yang bersalah, maka ini yang terjadi saudara. Matius 18:34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Algojo-algojo itu saudara akan terus memukuli orang itu. Kalau saudara melihat konteksnya saudara, ini adalah satu perumpamaan di mana ada orang yang berhutang besar kepada raja, sampai kemudian raja akan kemudian mengambil istri dan anak-anaknya, kemudian dia mengatakan, sabar dulu raja, aku akan membayar hutang-hutangku. Tetapi karena belas kasihan, kemudian raja itu mengampuni, melunaskannya. Dan kemudian saudara, orang ini baru keluar, bertemu dengan temannya yang punya hutang sedikit saja saudara. Kemudian saudara, perkataan yang sama dari temannya itu dikatakan saudara, seperti dia mengatakan kepada raja. Tunggu, sabar. Tapi saudara, orang ini bokamguan mungkin ya menurut dia. Kemudian sudah dia diseret ke dalam penjara.
Kemudian pada waktu raja marah, melihat saudara, marahlah raja kepada orang yang sudah diampuni hutangnya yang besar ini. Kemudian kalimat raja ini sudah keluar. Maka marahlah tuannya itu, raja itu marah dan menyerahkan kepada Algojo. Sampai kapan saudara? Orang ini kemudian tidak lagi dipukuli oleh Algojo. Sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, algojo itu mungkin bisa berbentuk migrain, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, apalagi dalam cukup lama, saudara, dan terus dia mendam, saudara, mungkin dia ada sakit migrain. Tidak semua migrain, saudara ya. Kalau jangan salah sangka, saudara ya. Kemudian saudara senggol-senggol temannya, lu migrain tuh mungkin gak bisa mengampuni. Tidak semua migrain. Tetapi saudara, orang yang tidak bisa mengampuni, saudara, bisa saja migrain, saudara. Setelah ditelisik, saudara, sakit ini enggak, sakit itu enggak. Ternyata, saudara, setelah ditelusuri itu ada dendam yang belum dibereskan, saudara. Yang terus dia simpan. Sampah psikologis itu dia simpan terus-menerus, saudara. Dan kemudian, saudara, ada lagi, saudara, algojo itu mungkin berupa orang yang kurus-kurus sekali, gemuk-gemuk sekali, saudara. Sekali lagi, saudara, bukan orang yang kurus dan gemuk, itu seperti itu. Tapi saudara, mungkin karena dia banyak pikiran, dia terus memikirkan. Sampai kapan, saudara, orang ini akan dibebaskan? Saudara, buang kunci penjaranya, saudara, bebaskan dia. Saudara senang, dia senang. Saudara, itulah yang kemudian menjadi hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengikat dengan kasih. Pengampunan itu, saudara, harus diikat dengan kasih. Maka saudara, aplikasi bagi kita, hidupkanlah kasih dalam komunitas, karena kasih mempersatukan semua karakter-karakter, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan lain sebagainya. Saudara, dalam komunitas, termasuk komunitas orang percaya, perbedaan tidak bisa dihindari. Karena itu perbedaan harus dikelola dengan baik, serta menjadikannya sebuah kekayaan. Baik dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan berbangsa. Bagaimana mengelola dan menjadikan perbedaan-perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Hidupkanlah kasih Kristus dalam komunitas, maka persekutuan itu akan menjadi komunitas yang sehat. Amin, saudara. Amin. Mari saudara, kita masuk dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diajarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah menyandang satu status yang sangat tinggi. Maka kami perlu untuk berhati-hati dengan apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak selaras dengan status yang kami sandang oleh karena kami lemah. Tetapi kami berjanji Tuhan, kami tetap akan setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu, menjaga lisan kami, menjaga pemikiran kami, menjaga tingkah laku kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikian juga ya Tuhan, bila kiranya kasih Kristus melingkupi hidup kami, sehingga pada waktu kami hidup dalam komunitas, kami saling mengampuni, kami saling bersabar satu dengan yang lain, kami saling rendah hati, menaruh seorang lebih penting daripada dirinya. Bantu kami, karena memang DNA kami tidak seperti itu Tuhan. Hukum dalam hidup kami tidak seperti itu, tetapi hanya hukum Tuhan, ya Tuhan, yang menyebabkan kami dapat melakukannya. Bantu kami dalam kelemahan kami, bila kiranya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.